Wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini kita semuanya masih diberi oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk bisa mengikuti majelis ilmu di taman-taman surga bersama. Mudah-mudahan kita mampu beristiqomah dalam ibadah dan mampu meraih husnul khotimah. Shalawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo kita laksanakan wawasan kitab Tanggil Qaul ingkang bab ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu utawi bab kaping 8 wasalasuna lan tambah 30. Bahasa Arabnya diwalik napa? Al-babus saminu bab ke-8 wasalasuna tambah 30 hari 38. Fi fadilati dzikri qabri, dalam menjelaskan keutamaan ingat kubur, wahwalah, dan kesibukan atau hiruk pikuknya di alam kubur itu. Di sini diawali dengan sebuah cerita ini. Qala ba'duhum, sebagian dari ulama berkata, ra'aitu asiman, aku melihat Asim fi manami, dalam tidurku. Aku melihat Asim dalam tidurku ba'da mautihi, setelah kematiannya, di sanata ini, setelah kematian 2 tahun. 2 tahun setelah kematian Asim. Ini diawali dengan sebuah cerita ini kok. Yang cerita ini namanya Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain itu wafat pada tahun 238 Hijriah. Muhammad bin Husain wafatnya tahun 238 Hijriah di Baghdad, Irak. Kemudian Muhammad bin Husain ini juga mendapat cerita dari Yahya bin Bustam. Yahya bin Bustam dari keluarga Asim sendiri, Asim al-Jahjari. Asim al-Jahjari itu berasal dari negeri Basrah yang wafatnya tahun 128 Hijriah. Selisihnya jauh ini. Wafatnya tahun 128 Hijriah. Di Asim ini seorang ulama ahli qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu salah satunya Asim inilah yang menggunakan lafal Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Imam Asim ini. Jadi, kalau saya tidak boleh, soalnya saya tidak mempelajarinya. Kalau pernah mempelajari qiraah sab'ah, tahu dasar-dasar kitabnya, boleh tahu, oh ini dasarnya dari Imam Asim yang membaca Maliki Yaumiddin. Maknya dibaca pendek, tidak Maliki Yaumiddin, itu Imam Asim. Kemudian bercerita dia, aku itu pernah bertemu dengan Asim al-Jahjari dalam mimpi setelah 2 tahun wafatnya. Asim wafat 128, yang mimpi ini wafatnya tahun 130 Hijriah. Mimpinya tahun 130 Hijriah. Kemudian aku bertanya, wahai Asim, bukankah engkau telah pergi berangkat dulu? Asim menjawab, benar. Terus ditanya lagi, di mana engkau sekarang wahai Asim? Asim menjawab, demi Allah,
aku sekarang berada di sebuah kebun surga, di sebuah kebun surga. Aku dan beberapa sahabatku, kami saling bertemu setiap malam Jumat, ketemu. Jadi penghuni-penghuni surga ini di taman-taman buah surga ini, kebun surga ini, sahabat Asim bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketemunya di tempatnya Bakar bin Abdullah Al-Muzami, seorang tabi'in dari Basrah yang wafatnya tahun 108 Hijriah. Jadi bertemunya di alam sana, tidak di alam dunia ini. Kami saling sambangan, kami saling kunjung. Sesama ulama itu di alam barzah sana saling sambang, saling kunjung. Kemudian aku, Muhammad bin Husain, kamu bertemu dalam jasadmu atau rohmu, wahai Asim? Wah, jawaban Asim, jauh dari itu, karena jasadku sudah hancur lebur di bumi. Jadi kamu bertemu dalam bentuk roh, tidak dalam bentuk jasad, kan jasad sudah hancur diure oleh tanah kuburan. Kemudian aku bertanya lagi, kalau demikian, apakah engkau tahu ketika kami datang berziarah di kubur? Hai Asim, kau tahu nggak ketika aku berziarah ke kuburmu, tahu nggak? Jawab Asim, ya, kami tahu semua itu. Tapi hanya pada petang Jumat sampai sampai Sabtu Fajar. Jadi kalau ziarahnya itu dilakukan Kamis sore sampai dengan Sabtu pagi, itu ahli kubur melihat yang ziarah itu. Jawab Asim. Udah Asim jawab. Kenapa Asim? Kok hanya hari itu? Bagaimana dengan hari-hari yang lain? Jawab Asim, ya karena itu adalah keutamaan hari Jumat, sehingga hanya bisa melihat peziarah ketika hari Jumat saja. Mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi Fajar itu diperkenankannya itu kemuliaan hari Jumat. Selain itu tidak melihatnya. Bagaimana dengan orang yang dianggap pernah mati suri? Yang pernah mati suri gimana? Kemudian keluar dari kuburnya, mereka menceritakan kondisi di alam kubur, di alam barzah. Mereka akan punya pengalaman kalau pernah mati suri sampai dikubur, entah itu dikuburkan dalam 3 hari atau sehari atau 7 hari, bisa keluar dari kubur kemudian bisa cerita. Disampaikan, laula ilmu lakanan nasu kal bahaim, seandainya tidak ada ilmu, misalnya manusia itu seperti binatang, nggak tahu apa-apa. Karena ada ilmu itulah manusia jadi banyak tahu. Maka Rasulullah SAW, hadis yang pertama sekarang, al-qabru raudatun min riyadil jannah, al-khufratun min khufarin niron. Kubur adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubangnya neraka. Bagi yang mendapat nikmat kubur, di alam kubur rasanya seperti di taman surga. Yang mendapat azab kubur, di alam kubur rasanya ya kena semburan, kayak disebut knalpot bis kita belakang bisa dengar. Ya lebih dari itulah, karena lubang-lubang neraka, lubang-lubangnya neraka yang menghembus kepada ahli kubur yang mendapat azab. Betapa panas, betapa sakit orang yang mendapat azab kubur itu. Maka oleh alaihi salatu wassalam, al-mu'minu fi qabrihi fi radatin khadra'a wa yas'u lahu qabruhu sab'ina dira'an wa yad'u hatta yakuna kal qamari lailatul badri. Al-mu'minu fil qabri, orang mukmin ada dalam kubur. Orang mukmin ini dalam kubur, fi qabrihi, dalam kuburnya itu fi radatin khadratin, rasanya berada dalam taman yang hijau. Raudhah hadra,
Raudhah itu taman, hadrah hijau. Wasi'u yang sangat luas. Lalu luas sekali kuburnya luas sekali. Sab'ina dira'an, luasnya tampak 70 hasta, 70 dirok. Wayudhi'u hatta yakuna kal qamar, dan bersinar bagaikan bulan purnama. Ini bagi orang mukmin yang mendapat nikmat kubur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Malik bin Anas menyampaikan bahwa arwah orang mukmin itu dilepas bebas bertemu dengan sesama mukmin yang dikehendaki, bisa saling cerita dan melihat pula orang yang datang menziarahinya, mendengar kiriman doa, mendengar kiriman ayat-ayat Al-Quran bagi orang mukmin yang mendapat nikmat kubur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bani Adam alimu kaifa adabul qabri manafa'ahumul 'aisyu fid dunya fata'awwadu billahi karim min adzabil qabril wakhim." Hadis yang ketiga ini, seandainya anak cucu Adam atau manusia itu tahu bagaimana siksa kubur, tentu tidak bermanfaatlah kehidupan dunia. Maka mintalah perlindungan pada Allah yang Maha Mulia dari azabnya, azab kubur yang sangat buruk itu. Hidup yang selalu memberi manfaat. Ayo kita hidup yang selalu memberi manfaat, bisa membahagiakan orang lain. Hidup di dunia gunakan untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Ya, kita berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu doa yang dibaca sebelum salam, sesudah at-tahiyat, sesudah fil alamin innaka hamidum majid. Ada yang nambah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka. Ya, itu doa yang dibaca. Tidak hanya itu, banyak doa yang dibaca menjelang salam, sesudah at-tahiyat fil alam majid. Kita berusaha memandang dunia ini laksana toilet atau WC, yang mana WC itu memang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh orang, sangat dibutuhkan. Namun jangan sampai kita cinta dengan WC atau toilet. Pandanglah dunia seperti kita memandang WC atau toilet. Kita sangat dibutuhkan, hampir-hampir tiap hari membutuhkan. Tapi jangan sampai kita mencintai WC toilet itu. Atau yang lebih keren lagi, kita memandang dunia seperti parfum. Ya, parfum. Kita gunakan wanginya saja. Jangan sampai ditelan parfum itu, tapi cukup dipakai wanginya saja. Jangan sampai ditelan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang keempat adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yamurru bi qabrihi rajulin kana ya'rifuhu fid dunya wa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Ma min abdin, tidak seorang pun yamurru bi qabrihi, lewat kuburan seorang laki-laki, yamurru bi qabri rajulin, lewat kuburan laki-laki, karena ya'rifuhu, yang dikenalnya, laki-laki dikenalnya, melewati kuburan laki-laki yang dikenalnya, waktu di dunia pernah kenal, kemudian memberi salam, kecuali orang mati tersebut mengenalnya dan menjawab salamnya. Artinya pelajaran yang kita petik adalah ketika kita ziarah kubur, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahli diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Mereka akan menjawab, hanya saja kita tidak mendengarnya. Kalau mendengarnya sebagaimana kalau reporter ataupun pembawa acara di sebuah televisi, kita datang dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton menjawab semuanya waalaikumsalam, tapi reporternya nggak mendengar.
Reporter pembawa acara televisi nggak mendengar. Nah, yang di alam kubur itu seperti orang yang nonton TV, yang di yang nonton tahu apa perilaku gerak-gerik yang ada dalam TV. Tapi yang dalam TV itu nggak tahu bagaimana gerak-gerik penonton. Nah, begitu pula di alam kubur. Yang di alam kubur tahu gerak-gerik kita yang ziarah. Tapi yang ziarah nggak tahu gerak-gerik dari orang ahli kubur itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin marra bi qabrin. Ma muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslim illa qala lahu ahlul kubur ya ghafilu law alimta ma na'lamu la dzaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala badanika. Tidaklah seorang muslim lewat kuburan muslim kecuali ahli kuburnya berkata, "Hai pelupa." Jadi orang ahli kubur itu memandang orang ziarah itu memandangnya sebagai pelupa, lupa zikir, lupa takwa, lupa kebutuhan untuk bekal ke akhirat nanti. Wahai pelupa, seandainya kamu tahu apa yang kami tahu, niscaya dagingmu hancur di atas jasadmu dan darahmu di atas badanmu, kamu tidak akan sedikit pun meninggalkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni kubur itu ya memandang penduduk bumi sebagai pelupa, lupa pada Allah, lupa zikir, lupa takwa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, sesungguhnya amal-amal solih yang pernah dilakukan itu, kata Umar bin Khattab ini, amal-amal solih yang pernah kita lakukan itu mereka berlomba-lomba, api-apian, mulya-mulyonan, tinggi-tinggian derajat, berebut, berlomba-lomba di sana. Amal-amal solih yang pernah jenengan lakukan itu berlomba-lomba, api-apian, tinggi-tinggian derajat. Saat perlombaan itu yang menang adalah sedekah. Yang menangkan perlombaan amal soleh itu pemenangnya adalah sedekah. Sehingga sedekah berkata, aku lebih tinggi dari kalian semua. Oleh karena itu Imam Baihaqi menyampaikan, mintalah rezeki kepada Allah dengan menggunakan cara sedekah. Mintanya rezeki dengan cara sedekah, karena saat amal-amal soleh berlomba-lomba tinggi-tinggian derajat, sedekah pemenangnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-6 nih, innal abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri wa qa'ada wa qala ahluhu wa ribahu wa hibbahu wa abnauhu wa sayyidahu wa syarifahu wa amirahu qala lahul malikus ma yaquluna anta kunta sayyidi wa anta syarifan wa anta amiron. Qala mayyit ya laitahum lam yakunu fadhutuhu dhaqatan tahtalifu biha abla'u. Ketika seorang mukmin diletakkan dan didudukkan di kuburnya, berkata pada keluarga yang nganter, berkata, yang nganter ngubur, wahai para keluarganya, kerabatnya, kekasihnya dan anaknya, ngomong, duhai tuanku, kenapa kau mendahului aku? Duhai yang mulia, kenapa kau harus pergi meninggalkan kami? Wahai pemimpinku, engkau harus mengakhiri kehidupanmu hari ini. Wahai Pak Camat, kenapa kau harus datang meninggal sekarang? Wahai bosku, ya semua yang menguburkan, wahai idolaku, macam-macam lah kalimat mereka yang merasa kehilangan. Maka malaikat berkata, dengarlah apa yang mereka katakan. Kamu dulunya memang bos, dulu tuan, kamu dulu yang mulia, kamu dulu pemimpin. Iya, namun semua itu hanya sebentar, di dunia fana saja. Saatnya mulai sekarang mempertanggungjawabkan harta, pangkat, kedudukan,
perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Orang yang mati, yang dikuburkan berkata, andaikan mereka tidak ada hanya begitu, bisa begitu, maka baru bilang itu aja, alam kubur menghimpitnya, mencepitnya, sampai tulang-tulang iganya berhimpitan hancur karena ada kubur. Tidak hanya mendapat nikmat kubur. Maka Nabi SAW, hadis yang ketujuh, Allah Ta'ala, ya Isa. Ini berarti hadis qudsi, karena Nabi menyampaikan kalau Allah Ta'ala, ya Isa, kam min wajhin sobihin wabadanin sohihin walisanin fasihin hudan baina adbaqin niron yasihu. Allah berfirman, wahai Isa, banyak wajah yang bersinar, badan yang sehat, lisan yang fasih, besok berada di antara tingkatan neraka mereka menjerit karena wajah yang glowing dijual bebas dengan tidak memiliki iman. Yang paham ilmu agama namun tidak mengamalkannya, dengan akan mengalami hal yang semacam tadi. Yang tidak mau belajar agama, bagaimana bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi banyak orang yang nampak wajahnya bersinar waktu di dunia, badannya sehat, kekar, lisannya fasih, namun ternyata berada di antara tingkatan-tingkatan neraka. Maka Rasulullah SAW, hadis yang ke-8, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Al-qabru awwalu manzilin, kubur itu tempat pertama dari tempat-tempat akhirat, min manazilil akhirah, dan tempat terakhir dari tempat-tempat dunia. Awal kehidupan akhirat di alam kubur ini mulai dirasakan di alam kubur oleh dari dunia, mulai dirasakan di alam kubur. Di dunia saatnya menanam dan memupuk, di alam kubur mulai memetik hasil tanaman di waktu di dunia. Ya, awal dari kehidupan akhirat dimulai dari alam kubur, dan akhir dari dunia adalah di alam kubur pula. Jasad masih di bumi, namun ruh sudah naik ke atas, naik ke langit. Maka Allah SAW, al-qabru manzilun la budda fihi minan nuzuli. Kubur itu tempat yang harus disinggahi, harus mampir singgah dalam perjalanan kita mudik. Karena kita aslinya penduduk surga, mau mudik kembali ke surga, berjalan di dunia mencari bekal-bekal, harus mampir ke rest area dulu. Rest areanya ya kuburan itu, dikubur, alam kubur, untuk menuju ke akhirat nanti. Tidak langsung dari dunia langsung ke akhirat, namun mampir ke alam kubur dulu sebagai rest areanya. Bapak Rasulullah SAW yang terakhir ini, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannati wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Idza mata ahadukum, jika kalian sudah meninggal dunia, uridu alaihi maq'aduhu, maka diperlihatkan tempat kalian di waktu pagi dan sore ditampakkan. Jika ahli surga, maka termasuk ahli surga, dan jika ahli neraka, maka termasuk ahli neraka. Yang tampak adalah nerakanya. Yang ahli surga yang tampakkan adalah surganya. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu di tempat itu di hari kiamat nanti. Ini tiap pagi dan sore gitu. Dosa kita sesama hamba ini jauh lebih berat daripada 70
dosa kita kepada Allah, 70 macam dosa pada Allah lebih ringan daripada satu dosa kepada sesama saudara, sama manusia. Karena pada Allah bisa dengan taubat, dengan istighfar, Allah segera ampuni dosa-dosanya. Dan sama manusia belum tentu dia mau memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ahli surga pun besok juga akan menyesal kenapa dulu waktu di dunia ada waktu-waktu yang saya tidak zikir pada Allah, tak gunakan untuk nongkrong-nongkrong di sana, untuk kongko-kongko yang tanpa guna, tanpa manfaat. Meskipun masuk surga, dia akan menyesal begitu. Ngerti yo, biar tangguh zikir terus, tidak malah waktunya kok tidak gunakan sia-sia, tidak gunakan untuk zikir. Jadi apalagi ahli neraka, ahli surga aja menyesal. Semoga kita semuanya mampu istiqomah dalam ibadah, mampu meraih husnul khotimah, dan termasuk golongan ahli surga yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kiranya itu 10 hadis yang ada di bab 38 ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan al-asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.